Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang sahabat Ukasyah menjelang wafatnya Rasulullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa setelah dekat dengan wafatnya Rasulullah, beliau memerintahkan Bilal supaya azan, memanggil manusia untuk sholat bersama-sama. Maka berkumpullah kaum muhajirin dan ansar ke masjid Rasulullah SAW itu. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan kemudian beliau naik mimbar lalu mengucapkan puji dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian beliau membawakan khutbahnya yang sangat berkesan dan membuat hati terharu dan mengucurkan air mata. Beliau berkata antara lain, "Sesungguhnya saya ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan dai menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapa yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah ia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Sekali 2 kali beliau mengulang kalimatnya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasyah ibnu Muhsin. Ia berdiri di hadapan Nabi SAW, sambil berkata, "Ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasul Allah. Kalau tidaklah karena engkau telah berkali-kali menuntut supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenankannya sesuai dengan permintaanmu. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu, maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau, lantas aku pun mencium paha engkau. Kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat, tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Saya tidak tahu apakah itu dengan engkau sengaja atau tidak ya Rasul Allah, ataukah barangkali maksudmu dengan itu engkau hendak melecut untamu sendiri?" Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah ya Ukasyah, bahwa Rasulullah akan bermaksud memukul engkau dengan sengaja." Kemudian Nabi menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambukku, kata beliau. Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkan di atas kepalanya keheranan sambil berkata sendirian, "Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil qisas terhadap dirinya." Diketuknya pintu rumah Fatimah, yang menyahut dari dalam, "Siapakah di luar?" "Saya datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah," jawab Bilal. "Apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini?" tanya Fatimah kepada Bilal. "Ya Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang untuk mengambil qisas terhadap dirinya," Bilal menegaskan. "Siapakah pula gerangan itu yang sampai hati untuk mengkisas Rasulullah?" tukas Fatimah keheranan. Bilal pun mengambil cambuk dan membawanya masuk masjid, lalu diberikannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyerahkannya kepada tangan Ukasyah. Tatkala hal itu dilihat oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, keduanya berkata kepada Ukasyah, "Hai Ukasyah, kami sekarang berada di hadapanmu, pukul qisaslah kami berdua, dan jangan sekali-kali engkau pukul Rasulullah." Rasulullah menyela dengan katanya, "Duduklah kalian keduanya, Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua." Kemudian berdiri pula Ali bin Abi Thalib sambil berkata, "Hai Ukasyah, saya ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak sampai hati melihat kalau engkau akan mengambil kesempatan qisas memukul Rasulullah. Inilah punggungku, maka qisaslah aku dengan." Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Ukasyah, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil qisas." "Ya Rasul Allah, sewaktu engkau memukul aku dulu, kebetulan aku sedang tidak lekat kain di badanku," kata Ukasyah. Lantas tanpa berbicara Rasulullah segera membuka bajunya, maka berteriaklah kaum muslimin yang hadir sambil menangis. Maka tatkala Ukasyah melihat putih tubuhnya Rasulullah, ia segera mendekap tubuh Nabi Muhammad SAW dan mencium punggung beliau sepuas-puasnya sambil berkata, "Tebusanmu rohku ya Rasul Allah, siapakah yang tega sampai hatinya untuk mengambil kesempatan mengkisas engkau ya Rasul Allah? Saya sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Akhirnya berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka melihatlah kepada pribadi lelaki ini. Lantas bangkit berdirilah kaum muslimin beramai-ramai, mencium Ukasyah di antara kedua matanya dan mereka berkata, berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Ya Allah, demi kemuliaan dan kebesaran engkau mudahkanlah juga bagi kami mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri akhirat yang abadi. Amin.